Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Atiwa silakan. Ya, betul. Sebelumnya panggilannya apa? Panggil saja Sila. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Mbak. Kesini naik apa? Naik motor. Udah makan belum? Udah. Mbak. Mbaknya kuliah di mana? Di IAIN Pontianak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arika Melita, bisa dipanggil Ika. Nah, di sini saya punya 5 indikator pertanyaan dan masing-masing indikator mempunyai 5-9 pertanyaan. Saya harap Mbak bisa menjawab dengan jujur dan senyaman mungkin. Baik, kita mulai dari indikator pertama, yaitu percakapan. Baik, pertanyaan pertama, menurutmu apa itu percakapan? Menurut saya, percakapan itu tuh interaksi antara dua orang atau lebih. Baik, pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan saat bertemu dengan teman? Saat saya bertemu dengan teman, saya akan menyapanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu nyaman berbicara dengan orang lain? Tergantung dari orangnya masing-masing sih, Mbak. Selanjutnya, mana yang lebih nyaman, berbicara dengan satu orang atau lebih dari satu orang? Menurut saya sih lebih nyaman berbicara dengan satu orang. Oke, bagaimana reaksi kamu ketika teman kamu membawa temannya? Ya biasa saja sih, Mbak. Nggak apa-apa. Baik, untuk indikator selanjutnya mengenai kerjasama. Yang pertama, menurutmu apa itu kerjasama? Menurut saya kerjasama itu suatu usaha yang dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana kamu merasa yakin ketika harus presentasi di depan kelas? Saya merasa yakin ketika saya sudah mengerjakannya dengan sangat baik. Tidak, apakah kamu merasa bahwa teman kamu lebih baik dari kamu ketika presentasi? Ya, saya merasa teman saya memang lebih baik saat presentasi dibanding saya. Selanjutnya, ketika berdiskusi, pendapat yang kamu sampaikan kurang menarik. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Menggantinya dengan pendapat lain mungkin yang lebih menarik. Selanjutnya, apakah kamu yakin ketika mengungkapkan pendapat di depan forum? Saya yakin dengan pendapat saya sendiri. Selanjutnya, bagaimana kamu memulai kerjasama bersama dengan kelompok kamu? Dengan terlebih dahulu mengenal anggota. Oke, selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu bekerja sama dengan teman sekelompokmu? Jika saya bekerja sama dengan teman, saya merasa senang. Selanjutnya, tantangan apa saja yang kamu temui saat sedang bekerja sama? Tantangan itu menyatukan pendapat masing-masing. Terakhir, bagaimana respon kamu saat temanmu tidak bisa diajak bekerja sama? Membiarkannya saja. Baik, indikator selanjutnya mengenai percaya diri. Pertanyaan yang pertama, menurutmu apa itu percaya diri? Menurut saya, percaya diri itu adalah percaya pada diri sendiri. Yang kedua, apakah kamu mengalami keringat dingin, tangan gemetar, suara terbata-bata, tubuh serasa membeku pada saat tampil di depan halayak ramai? Ya, saya merasakan semuanya. Tentu saja saya yakin dengan kemampuan diri saya sendiri. Maksudnya, apakah kamu berani tampil di depan kelas? Ya, saya berani untuk tampil di depan kelas. Apakah kamu berani menjawab pertanyaan temanmu dengan baik? Ya, saya berani menjawab pertanyaan teman saya dengan baik. Indikator selanjutnya mengenai empati. Menurutmu apa itu empati? Menurut saya, empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Bagaimana kamu berperilaku empati pada kehidupan sehari-hari? Dengan menjenguk tetangga saya yang sedang sakit. Baik, selanjutnya, jika teman kamu sedang mengalami musibah, bagaimana kamu menanggapinya? Ikut merasakan apa yang dia rasakan. Baik, selanjutnya, bagaimana kamu menghadapi seseorang yang menunjukkan dia tidak punya empati? Mungkin biasa saja. Selanjutnya, contoh kejadian kecil apa yang bisa membuatmu berempati? Misalnya melihat teman saya yang sedang kesusahan,
saya akan membantunya. Selanjutnya, apa akibat dari rendahnya sikap empati yang dimiliki seseorang? Membuat seseorang itu egois. Baik, indikator selanjutnya mengenai keterbukaan. Menurutmu, apa itu keterbukaan? Sikap dan perasaan untuk bertoleransi. Bagaimana hubunganmu dengan kedua orang tuamu? Hubungan saya dengan orang tua saya biasa saja. Selanjutnya, apakah kamu sering bercerita kepada kedua orang tuamu? Untuk hal-hal kecil saya tidak pernah menceritakannya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan masalah kamu? Ketika saya menceritakan masalah saya merasa lebih lega. Selanjutnya, apakah kamu sering bercerita kepada temanmu? Untuk sahabat sih saya sering bercerita. Apa saja yang kamu ceritakan kepada temanmu? Biasanya sih masalah percintaan, masalah di rumah. Indikator selanjutnya mengenai memberikan motivasi. Pertanyaan pertama, menurutmu apa itu memberikan motivasi? Menurut saya tuh memberikan dorongan kepada orang lain. Selanjutnya, apa yang mendorongmu untuk memberikan motivasi kepada temanmu? Ketika saya melihat teman saya sedang murung atau bersedih. Bagaimana cara kamu memberikan motivasi kepada temanmu? Untuk mengajaknya melakukan kegiatan. Selanjutnya, apakah yang membuatmu kesusahan dalam memberi motivasi ke temanmu? Biasanya tuh ada teman yang susah menerima motivasi dari kita. Bagaimana menumbuhkan motivasi kepada temanmu agar ada hasrat untuk belajar? Ajaknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang terakhir, apa responmu jika sudah memberikan motivasi ke temanmu tapi tidak berefek kepada dia? Mungkin saya akan membiarkannya saja. Oke, indikator yang terakhir mengenai sopan. Pertanyaan pertama, menurutmu apa itu sopan? Menurut saya sopan tuh berperilaku hormat dan beradab. Selanjutnya, bagaimana cara kamu berbicara dengan orang yang lebih tua dari kamu? Dengan merendahkan nada bicara saya. Baik, selanjutnya, bagaimana kamu memperlakukan orang yang lebih muda daripada kamu? Dengan menganggapnya sebagai adik. Selanjutnya, bagaimana cara kamu bersikap sopan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan hormat kepada kedua orang tua. Bagaimana responmu jika ada seseorang yang tidak sopan terhadap kamu? Dengan memberitahunya bahwa sikapnya kurang sopan terhadap saya. Baik, pertanyaan terakhir, mengapa kita harus bersikap sopan? Karena menjadikan kita sebagai manusia yang lebih beradab. Baik, mungkin itu saja beberapa indikator pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Mbak Ati Wasilah sudah menjawabnya dengan sebaik mungkin. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin menyinggung perasaan Mbak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.